Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan anak cucu Adam, yakni manusia, dan memilih dari jumlah manusia itu sejumlah ulama-ulama. Dan Allah juga memilih dari golongan itu mereka yang zuhud, yaitu para ahli hikmah dan para ahli karomah. Carilah dalam dirimu, sungguh dirimu itu sendiri adalah kepunyaan Allah, senantiasa ada dekat dengan dirimu. Kadangkala kamu tidak berperasaan, belum sadar Dia yakni Allah senantiasa dekat dengan kamu. Kita mukmin yang dipilih Allah untuk berlindung di bawah cahayanya. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas carilah aku Allah di dalam aku insan. Aku insan berlindung di balik terang Allah. Bila aku kenali aku, maka tiadalah aku. Lenyaplah aku, sekiranya aku tahu diriku adalah aku. Sudah pasti aku kembalikan rahasia aku kepada aku. Maka carilah aku dekat aku dalam diriku. Sesungguhnya Allah dalam mengenalkan dirinya melalui lidah dan hati manusia, maka Dia telah mentajalikan dirinya menjadi rahasia kepada diri manusia. Sebagaimana diperkatakan dalam hadis qudsi, al-insanu sirruhu wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasiaku, dan aku adalah rahasia manusia itu sendiri. Ada nas yang manusia itu telah berikrar kepada Allah bahwa mereka akan bertuhankan Allah semasa mereka di alam ruh lagi. Ketika itu Allah belum lagi mencipta alam yang lain. Manusia yang dimaksudkan di sini adalah tanpa jasad, yaitu rohani yang lengkap nyawa, akal, nafsu dan ruh. Maka keempat-empat inilah yang dikatakan manusia. Apabila dicipta oleh Tuhan, maka ditempatkan di alam roh, dan di sanalah mereka ini diambil saksi oleh penciptanya dengan bertanyakan kepada mereka seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam atau turun-temurun dari tulang belakang mereka, dan Ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, sambil Ia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Surat Al-A'raf ayat 172. Pada zaman tersebut hanya saksi daripada manusia saja yang diambil, sedangkan ibadah mereka belum lagi diperintah oleh Allah karena jasad mereka belum lagi dicipta oleh Allah. Ini berarti diri manusia itu tidak boleh beribadah melainkan ia memiliki jasad sebagai saksi atas perbuatan, gerak-gerik ataupun ibadah mereka. Sebab itu Allah terangkan kepada kita bahwa anggota manusia itu sebagai saksi terhadap dirinya sendiri, walaupun ia memberi alasan untuk membela diri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan berbagai keusuran. Surat Al-Qiyamah ayat 14 sampai dengan 15. Sekarang jelas bahwa diri manusia yang bernama rohani itu tetap juga mau berbohong kepada Allah, sekalipun dia telah berikrar mau bertuhankan kepada Allah semasa ia di alam ruh.
Apakah ikrar manusia mau bertuhankan kepada Allah semasa di alam ruh? Ikrar manusia ialah apabila manusia berkata, Ana abduka ibni abduka la ma'abud ghairaka illa anta. Aku hamba kamu, anak-anak hamba kamu. Aku tidak mengabdikan diriku melainkan kepada kamu. Yang membawa maksud tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Artinya, di alam tersebut, buah pertama kalinya kalimat ikrar itu dilafazkan, yaitu La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka sejak di alam ruhlah juga manusia mengakui bahwa dirinya hamba kepada Tuhan. Artinya ikut semua perintah Allah dan tinggal larangannya yang membawa maksud lillahi ta'ala. Maka itulah maksud la ilaha illallah. Karena itu ada tengah dan ada suruh, walaupun pada hakikatnya semua datang dari Allah. Kullu min indillah. Segala sesuatu itu datang dari Allah. Pada bab ini kita akan belajar qada dan qadar pula supaya tidak terkeliru. Sebaik saja kita diambil kesaksian, maka tinggallah kita di alam roh menunggu arahan daripada Allah bila kita dapat menjadi hamba kepadanya untuk menjalankan amanah La ilaha illallah. Jawabannya, sehingga Allah menjadikan Adam manusia pertama yang Allah jadikan di muka bumi ini untuk menjadi khalifah Allah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, La ilaha illallah adalah kalamku. Akulah yang berkehendak pada kalimat Allah. Barang siapa yang berkata kalimat ini, berarti ia telah masuk ke kotaku. Dan barang siapa yang masuk ke kotaku, maka selamatlah ia dari siksaku. Ingatlah bahwa ilmu la ilaha illallah itu wajib difahami dan dipelajari oleh semua manusia. Tanpa memahami ilmu tersebut, boleh menyebabkan seseorang itu menjadi kafir nafi dan kafir asbat. Berikut adalah martabat 7. Mengenal martabat perwujudan diri rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikenal juga martabat 7 itu terbagi kepada 7 alam. Ketujuh martabat alam ini terkandung ia dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, alam ahda, Allahus samad, alam wahda, lam yalid, alam wahdiyah, walam yulad, alam ruh atau alam malakut, walam yakullahu, alam mitsal atau alam bapa, kufuan, alam ijisan, ahad, alam insan. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, setelah diketahui demikian, maka tidaklah patut disamakan Allah Tuhan yang berkuasa mengawas tiap-tiap diri dan mengetahui akan apa yang telah diusahakan oleh diri-diri itu, atau dengan makhluk yang tidak bersifat demikian. Dalam pada itu, mereka yang kafir telah menjadikan beberapa makhluk sebagai sekutu bagi Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, namakanlah kamu akan mereka yang kamu sembah itu. Atau adakah kamu hendak memberitahu kepada Allah akan apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau adakah kamu menamakannya dengan kata-kata yang lahir atau sedang pada hakikatnya tidak demikian? Bahkan sebenarnya telah diperhiaskan oleh iblis bagi orang-orang yang kafir itu akan kekufuran dan tipu daya mereka terhadap Islam. Dan mereka pula disekat oleh hawa nafsu mereka daripada menuju jalan yang benar. Dan ingatlah, sesiapa yang disesatkan oleh Allah dengan pilihannya yang salah, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya. Surat Al-A'raf ayat 33. Ketahuilah, tanpa yang hidup itu jasad tidak ada artinya. Tetapi benda mati inilah yang dijaga dan diutamakan orang di dunia ini. Sedangkan semua tahu, bila mati kelak, jasad akan busuk dan ditanam.
Ini menunjukkan mati ialah bila hidup yang menghidupkan jasad tadi meninggalkan jasad. Di manakah letaknya yang dipanggil hidup itu? Yang mana dengan adanya yang hidup itulah jasad kita ini hidup, dan sebenarnya ia diam di dalam jasad kita sendiri. Dan dialah yang dipanggil diri, sebenarnya diri, dan menghidupkan jasad kita ini. Tapi pernahkah kita berpikir tentang diri itu atau coba mencari dan mengenalnya? Tentunya soal yang akan timbul ialah dari mana diri itu, di mana letaknya diri itu, terdiri dari apakah diri itu, dan kemanakah perginya diri itu apabila jasad mati, atau dengan lain perkataan diri meninggalkan jasad. Dan yang penting sekali, bolehkah kita mengenal diri sebenar diri kita itu? Barang siapa mengenal dirinya, niscaya kenallah ia akan Tuhannya. Benarkah bila kita mengenal diri, maka kita akan mengenal Tuhan? Kita semua tahu bahwa wujudnya ruh, tak ada sesiapapun yang dapat menafikan kenyataan ini. Karena semasa Tuhan yang bertanya kepada sekalian ruh, "Siapakah Tuhan kamu?" Dengan spontan sekalian ruh menjawab, bahkan yang membawa makna mereka telah pun mengenal Tuhan yang Esa. Setelah jasad Adam terbaring, maka Tuhan telah memerintahkan ruh memasuki ke jasad Adam. Tetapi sebelum itu, ruh telah bertanya, "Di manakah harus aku masuk ya Allah?" Dan Allah pun menjawab, "Masuklah mana-mana yang kamu senangi." Maka masuklah ruh melalui hidung, dan dengan itu maka bernafaslah kita melalui hidung. Ini menunjukkan bahwa sesudah ruh memasuki badan, maka barulah bermulanya kehidupan kepada jasad, dan terbukti di sini bahwa ruhlah yang dikatakan menghidup kepada jasad, dan mati pada jasad ialah apabila ruh keluar apabila sampai ajalnya. Berikut jasad kasar kita ini terdiri dari dua, yaitu satu, dihidupkan. Apakah maksud dihidupkan dan bahagian manakah? Yang dihidupkan ialah jasad kasar kita ini. Ianya dihidupkan oleh ruh yang berada di dalam jasad. Ruh memasuki jasad semasa kita 100 hari dalam rahim ibu kita. "Aku tiupkan sebagian dari ruhku," kata firman Allah. Sejak itulah kita hidup di dalam rahim ibu kita, dan kemudian dilahirkan ke dunia dan terus menjalankan kehidupan dari bayi hinggalah akhir hayat kita. Dua, menghidupkan. Yang menghidupkan ialah ruh yang datangnya atau diciptakan dari Allah, yang memasuki jasad dan terus hidup. Tugas ruh ialah menghidupkan jasad, tetapi sayangnya jasad tidak langsung berpikir bahwa ruhlah yang hidup sebenar-benarnya hidup dan menghidupkan jasad, yang bila mana ruh meninggalkannya, maka matilah dia, dipanggil orang dan ditanam atau dibakar. Jadi, siapakah yang berkepentingan di sini? Tentunya jasad, karena tanpa ruh, maka jasad tidak bermakna langsung. Jasad perlukan ruh untuk hidup, tapi kenapa ruh tidak diperdulikan semasa hidupnya? Perlukah ruh dikenali? Sebelum mengenal ruh, haruslah kita mengenal diri. Barang siapa yang mengenal diri, maka kenallah dia akan Tuhannya. Untuk pengetahuan semua bahwa diri itu memandang kemudian setelah ruh memasuki jasad. Bagaimana ini berlaku? Apabila ruh berada di dalam jasad, maka berkembanglah cahaya ruh itu yang memenuhi dalam jasad keseluruhannya. Ini telah menyebabkan wujudnya diri yang berupa seperti jasadnya memenuhi ruang dalamnya jasadnya. Maka wujudlah diri sebenarnya diri, dan diri inilah yang harus dikenal. Kenallah diri, maka kenal Tuhan. Bagaimana cara mengenal diri sebenarnya diri? Ada berbagai cara dan kaedah digunakan untuk mengenal diri. Ini tergantung kepada perguruan dan kaedah guru-guru mengajar kepada murid-muridnya. Semua perguruan ini betul, dan cara apa sekalipun digunakan, tujuannya satu, yaitu untuk mengenal diri sebenarnya diri.
Untuk mengenal diri ini ada 3 cara. Yang pertama, terbuka dengan sendirinya. Yang kedua, usahakan sendiri untuk membukanya. Dan yang ketiga, dibukakan oleh guru atau guru-guru yang berpengalaman. Apakah yang dimaksud dibuka? Dibuka maksudnya adalah membukakan jalan-jalan pancaran cahaya diri itu hingga keluar dari jasad, dan terpancarlah cahaya diri itu keluar dari jasad melalui jalan-jalannya, dan dengan rasa yang bergetar-getar pada jalan keluarnya. Rasa ini dapat dirasakan dengan nyata oleh murid-murid yang mempelajari ilmu ini. Inilah rahasia hidup kita, dan diri inilah yang menghidupkan jasad selagi ada hayatnya di dunia ini. Diri ini harus dikenal dan dirasai sepenuhnya oleh kita, karena ia mengandungi banyak rahasia dan serbaguna di dunia dan di akhirat, insya Allah. Kenalkah diri tadi kepada Tuhannya? Sudah tentu, karena dia datang dari sana, dari Maha Pencipta dan Maha Besar. Banyak lagi persoalan yang akan timbul apabila kita dapat mengenal diri kita yang sebenar-benarnya diri ini. Kita harus belajar dari diri ini. Dia mengetahui karena dia datang dari Yang Maha Mengetahui. Dia bijak karena datang dari Yang Maha Bijaksana. Dialah sebaik-baik guru. Kehidupan sebenarnya ialah di dalam, dan kehidupan dunia ini mendatang kemudian. Kesimpulannya adalah, kenalilah diri kita ini yang dialah sebenar-benarnya diri, dan kemukakanlah dia dalam segala urusan kita di dunia ini, sementara menunggu hari yang kekal abadi, karena dia kekal karena dikekalkan. Ilmu mengenal diri ialah satu ilmu pengetahuan yang harus diketahui oleh semua orang, karena tiap-tiap manusia membawanya di dalam jasad kasar mereka. Haruskah penghidup jasad kita ini kita biarkan begitu saja tanpa mengenali dan merasakannya? Hanya semata maut hampir datang menjemput, baru kita sadar yang dia akan meninggalkan kita. Jangan susah mencari bila ada di dalam bulu. Tidak susah mencari Allah, rahasianya ada di dalam tubuh. Carilah yang hak, pulang sebelum pulang. Sudah terang lagi bersuluh, carilah aku di dalam aku bersembunyi di dalam terang. Demikian sahabat, carilah aku Allah di dalam aku insan. Aku insan berlindung di balik terang Allah. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.